Action. Bang. Biar tengah. Halo netizen yang budiman, kembali lagi dengan saya Narasena. Di video ini saya mau bahas sesuatu yang udah sering saya bahas sih, yaitu 3-axis gimbal stabilizer. Sekarang ini banyak banget merek gimbal beserta puluhan modelnya. Mungkin sampai bikin teman-teman tuh bingung mau pilih gimbal yang mana, yang kayak gimana gitu. Nah, kali ini nih saya mau ngerekomendasiin gimbal yang pasti cocok banget sama kalian. Yes, ini dia DJI RS2. Mungkin sebagian teman-teman udah paham bagaimana spesifikasi dari DJI Ronin S di model pertama. Nah, apa aja sih yang paling membedakan sama yang versi lama? Saya mau kasih tahu kurang lebih 5 fitur keren. Yang pertama, desain dan bahan. Ini bener-bener yang menarik perhatian saya banget. Garis merah pada batangnya ini ngingetin saya sama DJI Ronin 2, yang mana memang gimbal yang diciptakan buat profesional. Bukan hanya itu, yes, gimbal ini punya bahan karbon yang ringan dan amat sangat enak saat kita nyeting geser-gesernya waktu ngebalance. Rasanya memang beda banget dengan yang berbahan metal. Ini tuh lebih smooth, lebih enak gitu. Karena ini bahannya karbon, otomatis ringan dan kuat. Beratnya aja cuma 1,3 kilo dibanding versi lamanya yang hampir 2 kilo, jauh banget kan. Yang kedua, hal kecil tapi penting banget. Quick release gear micro adjustment dan motor lock. Micro adjustment ini adalah hal yang paling penting pada saat kita mau ngebalance kamera. Karena kalau nggak ada ini, susah banget tuh kita ngebalance posisi yang presisi di kameranya itu. Kalian tahu sendiri, pasti kalau lagi ngebalance itu sering banget nih kelewatan, kurang maju. Karena lewat 1 mili aja itu pasti balance-nya tuh beda. Walaupun sebenarnya motornya tuh masih bisa menstabilkan sih kalau melenceng-melenceng balance-nya. Tapi itu bakal mengurangi tingkat dan hasil kestabilan dan cukup lumayan ngabisin baterai. Karena si motornya bekerja lebih ekstra gitu untuk menstabilkan. Dan motor lock ini kalau kita lagi simpen si gimbalnya atau kita lagi bawa-bawa, bikin si kamera sama si gimbalnya ini safety gitu. Jadi nggak goyang-goyang, nggak kayak kalau pakai gimbal DJI Ronin versi lama tuh nggak ada locknya, jadi bakal goyang-goyang gitu kalau misalnya kita bawa seperti itu. Yang ketiga, new LCD screen with touchscreen. Nah, jika kita bandingkan dengan Ronin S versi sebelumnya, dia nggak punya LCD screen. Dengan LCD screen ini memudahkan banget untuk kita setting-setting gimbal. Jadi nggak selalu harus connect ke handphone kalau emang kita mau setting si gimbal ini. Beberapa settingan yang bisa disetting langsung dari LCD ini diantaranya auto tune. Ini tuh adalah motor tuning. Jadi agar power motor itu sama keseimbangan yang diberikan sama masing-masing motor itu sesuai dengan berat kamera. Jadi nggak terlalu atau kekurangan itu. Lalu mengatur mode seperti pan, follow, lock, dan lain-lain. Lalu ada juga custom. Jadi mana aja yang mau follow atau yang mau lock.
kamera kontrol untuk mengatur settingan ISO dan aperture. Lalu ada juga balance value. Nah ini tuh kalau balance value-nya apakah kurang balance, tiltnya, pennya gitu. Nah ini adalah balance check. Kalau semua motornya udah balance, ini bakal hijau dan nggak kenapa-napa. Nah tapi kalau misalnya motornya nggak balance, itu bakal merah gitu tuh, nggak hijau kayak tadi. Terus begitu diklik kelihatan ternyata dia nggak balance-nya ke arah mana tuh setiap motornya. Seperti itu. Dan LCD ini juga bisa menampilkan gambar live. Dari kamera tuh bisa nampilin gambar live ke LCD di gimbal. Cuma kita harus pakai yang namanya Raven Eye Wireless. Cuma ya karena saya nggak punya, jadi saya nggak bisa nyontohin. Yang keempat, algoritma baru pada motor stabilization. DJI menyebutnya Titan Stabilization Algorithm. Ini artinya gimbal ini punya cara yang baru untuk menstabilkan kamera dibandingkan versi-versi sebelumnya. Jadi bener-bener upgrade-nya nggak setengah-setengah ini gimbal. Selain model baru dan fitur baru, dia bisa lebih stabil. Bukan hanya itu, kalau kalian merasa ternyata masih sedikit kurang stabil, sekarang tuh ada fitur yang namanya Super Smooth Mode. Gokil. Karena algoritma baru, mungkin dia jadi lebih irit baterai, ditambah payloadnya pun bertambah jadi 4,5 kilo. Luar biasa jauh juga kan sama versi sebelumnya. Sekarang bahkan baterainya bisa sampai 12 jam runtime hours dan quick charging juga. Dan bahkan nih kalau kita cuma ngecas 15 menit aja, gimbal itu udah bisa dipakai kerja selama 2 jam. Gokil kan? Yang kelima, gimbal ini menawarkan easy to use, simple and comfortable. Kenapa easy to use? Ya semuanya tuh udah ringkes banget. Dalam tas satu genggaman gini aja juga udah bisa hampir semua fitur dan kita bisa akses langsung gitu semua, nggak mesti ribet-ribet. Dan simple and comfortable itu sih sebenarnya agak susah ya dijelasin. Pokoknya pengalaman saya pakai gimbal ini tuh, shot-shot gimbal bikin jadi effortless lah, nggak ada faulty, nggak ada keribetan yang kayak, enggak lah. Jadi kalau misalnya kalian sempat pakai gimbal sebelumnya atau yang merek lain atau gimana tuh, jadi pasti nyaman banget lah, nggak capek walaupun kameranya berat gitu ya. Jadi emang gimbal itu asik, nyaman banget gitu di genggamannya. Sebenarnya masih banyak lagi sih fitur-fitur keren dari gimbal ini ya, kayak mimic mode, tapi mimic modenya tuh langsung connect ke HP beserta gambarnya. Jadi live kamera tuh kita langsung connect ke HP. Tapi ya lagi-lagi kita harus pakai aksesoris yang namanya Raven Eye Wireless itu. Cuma saya nggak ada kan. Lalu ada 3D focus system yang bisa bikin kamera dan lensa kalian autofocus. Jadi autofokusnya tuh lancar banget. Mau mundur maju pasti bakal tetap ngunci tuh fokusnya, tanpa kalian harus pusing mainin fokus pullernya lagi gitu. Tapi kalau teman-teman cuma punya motor fokusnya aja, kalian juga bisa langsung satu tangan ngepull fokus di depan, gak mesti dua gini kayak yang lama. Dan di depan ini pasti jauh lebih simpel. Cuma ya lagi-lagi saya nggak punya motor fokus sama 3D focus systemnya, jadi nggak bisa contohin. Buat kalian yang tertarik sama aksesoris dari DJI RS2 tadi yang saya sebutin, ini tuh sebenarnya bisa beli terpisah atau dengan beli paket Pro Combo. Karena RS2 yang saya punya itu adalah basic, jadi cuma gimbalnya aja. Selain itu, gimbal ini tuh udah banyak banget ngembangin fitur-fitur dan opsional aksesorisnya untuk berbagai kebutuhan tentunya. Mulai dari car mount, cable cam, dan masih banyak lagi. Itu juga jadi salah satu alasan kenapa saya pengen banget dan seneng banget sama gimbal ini.
Karena banyak third party brand yang bikin aksesoris buat DJI RS2 ini. Yang pastinya ya keren-keren sih dan nggak akan bisa dipasang ke gimbal model lain gitu. Jadi emang maunya khusus buat RS2. Ya udahlah, daripada ngedengerin saya ngoceh terus, mendingan lihat nih footage yang saya bikin pakai gimbal ini. Nah, setelah lihat hasil dan fiturnya gimana? Apakah DJI RS2 ini menarik untuk kalian coba bahkan beli? Kalau menarik, jangan lupa beli yang garansi resmi. Ya udah, segitu aja video dari saya kali ini. Semoga informasinya cukup tersampaikan dan membuat kalian semakin yakin untuk mencoba gimbal ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.